Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Saudara, ini musim-musim hujan ya. Musim cuaca yang nggak jelas, kadang panas, kadang dingin, dan ini masa yang nggak enak untuk kalau bepergian. Baik di darat, banjir, ya enggak, di udara, pesawat kayak gini. Kemarin saya baru pulang, berapa hari yang lalu baru pulang, pesawat, iya asik gini. Banyak sekali yang begininya gitu ya. Nah, saya memang ketika saya bepergian, saya beberapa kali mengalami di atas itu sesuatu yang menakutkan. Tapi saya paling berkesan adalah berapa tahun yang lalu, udah lama sekali, ketika saya terbang dari Jacksonville, Florida ke Washington DC, penerbangan yang 2 jam ini, saya pernah cerita ini, penerbangan yang 2 jam ini, kita itu di-delay, gak berangkat-berangkat, orang ngomel, karena kok gak berangkat, begitu diumumkan berangkat, di-delaynya 2-3 jam mungkin, kita nunggu dengan bosan. Begitu diumumkan berangkat tuh orang berebut naik ke pesawat, karena kalau di Amerika ada pesawat yang nggak pakai kursi ditentukan, siapa cepat dia dapat. Begitu siapa masuk mau milih kursi mana aja terserah. Itu ada di beberapa negara di sana ya, di Eropa juga ya, pesawat-pesawat budget itu kayak begitu. Nah, bener di atas 1 jam terbang oke. 2 jam kedua mulai. Lama-lama tambah banget, sampai akhirnya gerakannya tuh nggak cuman begini tapi kayak roller coaster, saudara. Saya ketakutan sekali. Saya pada prinsipnya takut terbang sebetulnya, saya takut. Setelah itu, wah goyang kayak gitu, saya sampai pegangan sama sebelah saya. Aduh, I'm so scared. Saya ketakutan. Saya bilang kayak begitu. Dia bilang, it's okay, pesawatnya nggak apa-apa. Ini loh udaranya yang jelek. Di luar saya ngelihat jendela hitam. Tambah takut saya berdoa, Tuhan kan tahu saya takut terbang, kok dikasih cuaca kayak begini. Setelah itu, ketika saya berdoa, saya diingatkan tentang firman ketika Yesus dan murid-muridnya mengalami badai menyeberangi Danau Genesaret. Dan di sana Yesus dibangunkan oleh murid-murid dan Yesus menghentikan badai. Saya entah apa ya ini namanya, tapi saya merasa seperti Tuhan itu jalan dari ekor pesawat. Ekor pesawat itu tempat paling goyang kalau di pesawat. Dari belakang tuh maju ke depan, terus sampai di tempat saya. Ada sesuatu yang ngomong gini, aku tidak menenangkan badai, tapi aku menenangkan kamu. Saya langsung tenang, damai, dan saya tidur dengan nyenyak. Pesawat ini yang harusnya 2 jam jadi 3 jam terbang karena karena badai itu enggak bisa mendarat, dan saya bangun ketika hampir mendarat dan cuaca sudah terang dan sudah tenang. Jadi sekarang saya itu bisa membayangkan, karena dulu enggak ada pesawat. Ketika murid-murid ada di badai tersebut, saya bisa bayangin takutnya, gemeter saudara, ketakutan, dan mereka membangunkan Yesus, menembus badai lautan, bangunin Yesus, tanpa tahu bahwa Yesus bisa berkuasa. Ketika Yesus hadik itu badai dan lautan, badai itu dihadik oleh Yesus dan diam. Mereka, siapa gerangan orang ini? Angin dan lautan tunduk kepada dia. Tetapi terus berjalan dengan terus murid-murid semakin mengenal Tuhan. Kalau kita baca ada juga satu personal, satu pribadi yang menembus lautan manusia. Tetapi karena dia mengenal Yesus, Yesus menghentikan badai hidupnya. Kita akan melihat hal ini karena kisah ini dituliskan di Synoptic Gospel, Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, itu Injil Sinoptik, 3 Injil ini. Pribadi ini dituliskan di sana, di dalam Matius 9, Markus 5 yang akan kita baca hari ini, dan Lukas 8. Jadi, pribadi ini
mengalami Yesus, diawali ketika murid-murid tadi yang menyeberangi danau mengalami badai yang hebat. Setelah badai itu dihadik oleh Tuhan, murid-murid kagum dan makin kenal Tuhan. Kemudian ayat-ayat selanjutnya di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Begitu turun dari badai, selamat dari badai, nginjek daratan, disambut orang gila di Gerasa. Ini kisah perjalanannya. Disambut sama orang gila itu, dan orang gila ini berkata, Yesus, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Orang gila ini, roh yang ada di dalam dirinya mengenali siapa Yesus. Beda dengan murid-murid yang enggak terlalu kenal Yesus. Tetapi orang gila ini mengenali Yesus, dan kita tahu ceritanya ketika akhirnya roh jahat yang bernama Legion itu diusir masuk ke babi dan membuat babi itu semua mati lemas dan membuat Yesus diusir dari daerah itu. Kalau kita lihat, Yesus itu memiliki Roh Kudus. Ketika dia berjalan, dia bawa Roh Kudus sebagai anak Allah yang hidup. Dan karena orang gila ini dimasuki roh setan, roh ini mengenali Yesus. Roh itu kenal dengan kehadiran Roh. Setiap kita anak Tuhan, kalau kita membangun kehidupan rohani kita dengan baik, kita akan punya kepekaan akan Roh Allah. Enggak cuma setan yang tahu, tetapi roh sama roh itu nyambung, saudara. Ketika kita rajin mencari Tuhan, roh kita dibangun dengan kuat, kita akan peka. Begitu pujian dinaikkan, Allah turun, kita akan langsung nyambung. Ketika kita berdoa mengundang Tuhan, roh Allah turun, kita akan langsung nyambung. Ketika kita baca firman, roh Allah berkata-kata, kita langsung mendapat pencerahan. Kalau kita mau membangun kehidupan roh kita, memperkuat roh kita. Nah, setelah keluar dari Gadara, setelah orang ini sembuh, masyarakat malah ketakutan dan mengusir Yesus. Tolong kamu pergi dari tempat kami. Kita tahu ceritanya ini. Dan ketika Yesus diusir, Yesus nyebrang ke seberang, dan di sana di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, kisah selanjutnya, Yesus didatangi seorang pemimpin rumah ibadat, kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Kita kenal juga ini ceritanya. Bagaimana Yairus mendatangi Yesus karena anaknya yang berusia 12 tahun hampir mati. Nah, di kisah Yairus ini, di Markus 5 ayat 21 sampai 43, itu kayak sandwich. Saudara tahu sandwich kan? Roti diisi, ada roti. Di tengah-tengah antara kisah Yairus dan kisah Yairus, di tengahnya ada kisah tentang satu pribadi yang dengan iman mendatangi Yesus dan mendapat kesembuhan. Kita mau lihat pribadi ini adalah seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Seperti anak Yairus 12 tahun usianya, anak Yairus lahir, perempuan ini mengalami sakitnya. Dan kisahnya kayak sandwich, ditaruh di tengah di antara kisahnya anak Yairus ini. Dan perempuan ini berulang-ulang, kalau kita baca di Markus 25 dan seterusnya, dia sudah kemana-mana sampai hartanya habis, tapi enggak sembuh, malah semakin sakit. Dan Lukas 9 ayat 43 mengatakan bahwa tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini perempuan. Mari kita baca Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayat 27. Di situ dikatakan, dia, perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lukas menuliskan di Lukas 8 ayat 44, di kisah yang sama di sinoptik yang lainnya ini dikatakan, ia, perempuan ini maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu
berhentilah pendarahnya. Saudara, kita tahu kisah ini bagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun ini menerobos lautan manusia untuk mendekat kepada Yesus, menjamah jumbai jubahnya. Jumbai jubah Yesus, dalam bahasa Inggris ada yang bilang cloak atau jaketnya Yesus, ada yang bilang bajunya Yesus, tapi Lukas menuliskan jumbai jubah Yesus. Jumbai itu pada zaman dahulu bagi orang Yahudi melambangkan tentang pengharapan mereka akan Mesias, ketaatan mereka akan hukum Tuhan, dan penghormatan mereka akan kekudusan Tuhan. Itu jumbai. Jumbai ini diwajibkan dipakai, Bilangan 15:37-41 itu ada peraturannya. Bangsa Israel setelah ada satu orang Israel, satu orang Yahudi yang enggak taat, yang tidak taat karena pada hari Sabat harusnya hari untuk Tuhan, dia cari kayu api, ditangkaplah, ditahan, dan Musa nanya sama Tuhan, harus aku apakan ini? Dan Tuhan menjawab, selayaknya orang itu mati dilempar batu dan mati dilemparin batu. Tuhan keras akan ketaatan pada masa itu, karena pada masa itu kasih karunia Yesus belum lahir. Jadi orang salah sedikit hukumannya berat. Nah, karena itu setelah itu terjadi, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada Musa, suruh orang Israel ini bikin baju yang berjumbai. Jumbai itu kayak begini nih, saya kebetulan loh bisa begini. Jumbai itu kayak begini, dan minta warnanya itu adalah ungu kebiru-biruan. Ditentukan sama Tuhan. Why? Kenapa harus memakai ada jumbainya? Karena dikatakan itu untuk mengingatkan kamu, apabila kamu ngelihat jumbai itu, maka kamu akan ingat segala perintah Tuhan dan kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, supaya kamu selamat, gak dihukum kayak orang tadi. Nah, itu artinya jumbai. Dan wanita yang sudah sakit ini, waktu itu dia menerobos orang banyak, apa yang dia pegang? Aku harus meraih itu jumbai. Aku harus meraih hukum Tuhan. Aku harus meraih ketaatan akan Tuhan. Dan setiap kita kalau kita butuh pertolongan, first thing first, yang pertama yang harus kita lakukan, mari menggapai apa kata Alkitab. Kita mendekat kepada Tuhan. Menerobos banyak orang mau ngomong apa enggak apa-apa, tapi kalau aku perlu pertolongan, aku mau larinya sama Tuhan. Aku mau membenarkan kehidupanku dulu dengan cara aku meraih itu jumbai. Karena di sana ketika kita raih jumbai, kita ingat bahwa ada hukum-hukum ilahi yang harus kita jalankan. Sebelum kita mendapat pertolongan, kita ingat ini dulu. Kita koreksi diri kita. Tuhan, sudah benarkah aku? Sudahkah aku hidup sesuai firman? Ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita enggak peduli banyaknya orang, terus kita desak semua orang. Dan kita punya iman sebesar perempuan ini untuk mengingat hukum Tuhan. Karena itu penting sekali, berulang kali setiap saya punya kesempatan di atas mimbar, saya selalu mengingatkan, yuk baca firman. Karena di sana penuh dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Di sana penuh dengan hukum-hukum yang bisa membawa kita kepada kesembuhan, kepada pemulihan, kepada hal-hal baik, kepada hal yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, mageri hidup kita. Apapun kata dunia, kalau pada saat kita mengalami hal yang luar biasa seperti perempuan ini, 12 tahun pendarahan, penyakitan, desperate, bertahun-tahun mengalami hal yang menyedihkan, mari kita memiliki iman seperti ya desak orang banyak. Kita akan fokus kepada Tuhan
Dan kita menerobos kerumunan orang yang berdesak-desakan mendekati Yesus saat itu. Berarti kerumunan orang banyak. Karena seringkali firman Allah itu bisa bertentangan dengan hukum dunia. Dan orang bisa mentertawakan kita kalau kita mentaati firman. Kamu kuno, kamu keliru, aduh masa gak ada seni-seninya, masa begini. Aduh kamu itu udah gak waktunya memaafkan, keliru kamu. Aduh semua orang menipu, kenapa kamu enggak? Semua orang ya nyuri dikit-dikit lah, nyeleweng dikit-dikit, ini sebentar lagi ya laporan pajak. Nyeleweng dikit-dikit is okay, tidak. Hukum Allah mengatakan kita lurus. Hukum Allah mengatakan tidak seperti itu anak Tuhan. Dan ini yang dilakukan perempuan itu. Karena di ayat 28 dikatakan sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini yang terjadi. Dan perempuan yang sedang putus asa ini secara jasmani 12 tahun dia menderita, enggak hanya menderita jasmani loh. Karena ketika orang pendarahan pada zaman itu, sakit yang dia alami ini, dia dianggap najis. Selain tubuhnya kehilangan kekuatan, malnutrition bisa terjadi, kurang vitamin, lemah tubuhnya, secara jasmani dia lemah. Dan secara jiwa, gimana saudara rasanya kalau saudara dikucilkan? Karena setiap orang yang najis, siapapun yang memegang dia itu akan ikut najis. Barang yang dipegang dia ikut najis. Jadi perempuan ini enggak sekedar tubuhnya lemah, dia dikucilkan, jiwanya sakit. Dia sendirian, mau deket keluarga enggak bisa, mau ngobrol sama teman enggak bisa, semua orang menjauhi dia. Saudara pernah enggak rasain kesendirian yang luar biasa? Orang itu diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak diciptakan sendirian. Mengalami yang seperti ini, jiwa seseorang tuh bisa goncang. Ini yang dialami perempuan ini. Tubuhnya lemah, jiwanya tertekan, goncang, lemah. Rohaninya, secara rohani dia nggak boleh beribadah. Najis dia, nggak bisa menghadap Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya sakit. Ini perempuan ini. Untuk itu, dia nggak ragu-ragu, dia terobos banyak orang. Supaya dia mengalami kesembuhan, karena dia tahu, ini cuman harapanku. Aku kalau enggak jamah Yesus, kalau aku ini enggak mendekat kepada Yesus, cukup dekat untuk bisa menjamah jubahnya, aku akan alami ini seumur hidupku. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua, bahkan kepada saya ketika menyiapkannya. Ada kalanya kita mengalami situasi yang down, turun dalam hidup. Ingat kisah ini saudara, kalau saudara alami itu. Mungkin sekarang saudara baik-baik, tapi ketika kemarin saudara alami dan masih ada sisanya, ingat kisah ini. Mendekat kepada Yesus, mengingat hukum-hukumnya, melakukan, berusaha keras jamah dia. Karena ayat-ayat selanjutnya dikatakan ketika dia jamah, seketika berhenti pendarahannya. Dan ia ngerasa badannya sudah sembuh. Ketika kita mendekat kepada Yesus, nyambung sama Yesus, ketika kita lakukan itu, seketika pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi pada saat kita klik sama Tuhan. Jadi kesehatan perempuan ini dipulihkan, kepercayaan dirinya dipulihkan, harga dirinya dipulihkan, kerohaniannya dia dipulihkan, dia boleh lagi berbakti. Segala hal menjadi normal dalam hidupnya. Dia enggak lagi minder, dia enggak lagi kerdil rohaninya, tapi dia bisa bertumbuh. Dan saudara, kesembuhannya ini sebetulnya apa yang terjadi dalam dirinya ini bukanlah hal utama tujuan Yesus hari itu.
Seperti tadi saya bilang itu kan sandwich di tengah antara roti-roti, di antara Yairus. Ini bukan tujuan Yesus. Yesus itu enggak datang untuk menyembuhkan perempuan ini. Tapi ini atas inisiatifnya. Setiap kita harus memiliki inisiatif seperti perempuan ini. Aku mau datang cari Tuhan. Jangan pernah ketika kita down, kita malah menjauh dari Tuhan. Ketika kita merasa hidup sedang tidak baik, aku enggak mau ke gereja, aku malu ketemu orang-orang. Aku enggak mau ke gereja, aku orang berdosa. Aduh Tuhan lihat apa, orang lihat apa sama aku. Aku sedang terpuruk, aku sedang punya masalah. Aku malu ketemu orang. No saudara, Elohim adalah tempat di mana saudara diterima. Di mana saudara bisa dipulihkan, di mana saudara boleh didoakan. Justru datang mendekat sama Tuhan. Dan Elohimers, kalau setiap Anda, kita mendengar ada teman yang kesusahan, atau ada teman yang mengalami sesuatu, ya karena memang mungkin kesalahannya, jangan dituding ya, jangan semakin dibuat terpuruk. Kita harus belajar mengasihi, kita harus belajar berdoa buat orang itu, enggak diomongin, kemudian membuat orang itu semakin aduh gimana, enggak dikucilkan, tapi kita peluk, kita doakan dia, kita sapa, kita buat dia merasa diterima dan dipulihkan kembali. Kita adalah bagian kesatuan gereja Tuhan yang harus saling menguatkan. Karena itu bagi yang kuat, kalau ada yang lemah, doakan. Bagi yang lemah, jangan mundur, makin rajin ke gereja. Jangan pernah ngerasa minder atau malu ketika hidup saudara sedang di bawah untuk saudara datang berbakti kepada Tuhan. Tuhan menerima saudara. Kalaupun orang sebelah saudara tahu, orang tahu, dan saudara merasa enggak diterima, ada Tuhan di tempat ini yang melihat saudara dan terima saudara apa adanya. Dan itu terjadi dari waktu ke waktu. Ketika 2-3 orang berkumpul, di sana Roh Allah ada. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini, mungkin manusia enggak nganggap kita, meremehkan kita, menyalahkan kita ketika kita terpuruk, tapi Tuhan ada dan melihat saudara. Karena itu tetap tekun cari Tuhan. Taruh iman dekat sama Tuhan. Pegang jumbeknya, raih jumbeknya, pegang hukum-hukumnya Tuhan, bangkitkan kehidupan rohani saudara. Saudara akan dikuatkan dan akan diberkati. Nah, sebetulnya perempuan ini sedang steal the blessing, mencuri berkat yang seharusnya jadi tujuan utamanya Yesus kan Yairus. Tapi dia curi di tengah-tengah itu kuasa berkatnya Tuhan. Saya ingat ketika saya sekolah, saya ini diajari untuk steal the blessing. Itu salah satu khotbah. Curi berkat. Maksudnya gini saudara. Di sini mungkin enggak ya, tapi waktu saya sekolah itu, dosen-dosen saya itu sangat encourage, sangat mensupport kita. Yang mungkin kita harus mulai belajar melakukan ini. Jadi ketika dia berdoa, dia akan bilang, coba kamu yang di sana berdiri, Tuhan akan memakai kamu, bla bla bla. Kata-kata indah yang membangkitkan semangat. Dan kita semua student, siswa-siswi yang lain diajarin. Kalau ada kata-kata yang indah itu, kamu curi juga berkatnya. Kamu katakan, amin terjadi juga padaku. Amin terjadi juga padaku. Kita harus melakukan itu. Seperti perempuan ini sedang nyuri sebenarnya. Ngambil di tengah perjalanan sesuatu yang sebetulnya bukan tujuan utama. Dan kita seperti saya ulang-ulang katakan, kalau ada berkat, kalau ada hal baik, bersaksilah. Dan ketika ada seseorang yang bersaksi, saudara, saya mengalami mendapat berkat Tuhan. Tiba-tiba ada order, tiba-tiba ada orang kasih sesuatu. Saudara yang sedang dalam kebutuhan, steal that blessing. Curi berkat itu dengan kata, amin. Aku akan alami, amin itu terjadi padaku. Ya,
Jangan kalau ada keberhasilan orang lain, terus kita ngiri. Enggak, kita aminkan, kita ikut bersuka cita, dan kita rengkuh itu juga, supaya terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu namanya still the blessing, ambil berkat yang lewat di depan kita ya. Nah, perempuan ini melakukan itu, dan ketika itu terjadi, Yesus berhenti. Ketika Yesus tahu, ayat-ayat menuliskan, ketika Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, Yesus berhenti. Siapa yang menjamah jubahku? Ya kan? Kisahnya demikian. Di rumah nanti dibaca semua. Ayatnya nanti saya tulis di grup, dibagikan semua ayatnya. Jadi, siapa yang menjamah jubahku? Saya, excuse me, permisi ya Yesus. Ini kamu didesak orang banyak. Emangnya kamu enggak ada orang bisa ngilangin gitu? Enggak ada yang magerin. Tentu saja semua orang mendesak kamu. Tentu saja terjamah jubahmu. Tapi Yesus tahu, ini bukan jamahan desaan yang biasa. Tetapi ini adalah kuasa yang keluar. Kuasa Yesus yang keluar itu bukan berarti, misalnya nih, Yesus punya kuasa, keluar, dan dia tidak mempunyai kuasa, bukan. Tapi ketika kuasa itu keluar, kuasa itu mengalir dalam dirinya Yesus, mengalir kepada perempuan yang menjamah. Jadi antara ini Yesus, kuasanya Yesus, dan perempuan ini gerak nyambung. Ada aliran yang dari Yesus masuk ke dalam hidupnya. Ada nyambungnya antara Yesus dan perempuan ini. Ini seperti ketika ketika kayak colokan listriknya nancep sehingga lampu bisa nyala. Setiap kita perlu nyambung sama Tuhan. Kenapa kita perlu menggapai Tuhan, menjamah jubahnya Tuhan? Supaya kita ini nyambung, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan itu gelek ada dalam hidup kita. Kekuatan yang dari Tuhan itu gelek ada dalam hidup kita. Sehingga sukacita yang dari Tuhan itu gelek ada pada kita. Sehingga segala yang insight, wisdom, maksudnya jalan keluar, kebijaksanaan, hal-hal yang kita perlukan, yang ada dari Tuhan itu gerak, ngalir kepada kita. Karena ketika dia jamah, segala kuasa itu ngalir. Saya ingat ketika saya kemarin pergi, saudara, saya bisa membayangkan bahwa perempuan ini sangat tidak punya, ketika dia nggak punya aliran ini, dia sangat kehilangan arah, dia dalam keadaan desperate, dalam keadaan putus asa, sampai nyambung dan dia disembuhkan. Itu saya bisa membayangkan sedikit leganya. Karena waktu saya jalan kemarin, saya tuh pergi, saya baru dalam pergi, dan ketika saya di Perancis, jam kita itu beda saudara, 6 jam. Makanya sekarang ini jam 12 malam, jam 2 malamnya sana mungkin. Saya masih jet lag. Di sana itu jam 6 sore sama dengan jam 12 malamnya sini. Saya lupa memperpanjang roamingnya handphone. Jam 6. Saya lagi di tengah jalan mau balik pulang ke hotel. Tiba-tiba Google-nya nggak jalan. Oh Tuhan tolong, ini kenapa handphoneku ini gak bisa jalan, dan saya merasa putus asa, mateng, kesasar aku harus naik kereta yang mana ini, balik ke situ gimana caranya ini aku. Jadi saya merasa desperate, putus asa. Gimana nih?
Dan saya nggak malu-malu, saya nerobos orang. Saya lihat kira-kira siapa ya yang murah hati mukanya. Saya datengin, saya kehabisan data. Tolong saya nggak tahu jalan pulang, bisa nggak kamu bukain jalan pulang lewat handphonemu? Untung ada satu perempuan yang baik gitu buka. Tapi dia tour leader yang ditunggu orang-orang. Dia belum tuntas kasih tahu, dia sudah harus pergi. Saya bingung, aduh Tuhan gimana aku, nyasar aku bisa semalaman aku gak tahu pulang ini gimana, pengen nangis saudara. Setelah itu saya jalan, di situ ada gerai fast food, di situ ada wifi gratis. Saya rasanya kayak lega sekali, saya nyambung, langsung masuk gitu. Saya ngerasa lega, kayak nemuin jalan arah lagi. Jadi saya bisa rasakan, kayak gini ya, rasanya orang kalau nyambung gelek sama Tuhan. Ketika kehilangan arah, ini kalau nggak ada wifi saya hilang. Kalau saya nggak ada Tuhan saya lebih terpuruk. Saya akan alami ini seumur hidup saya punya kesempatan. Dan perempuan ini rasakan gelek nyambung sama Tuhan. Setiap kita cari Tuhan sampai nyambung sama Tuhan. Karena di dalam kita nyambung sama Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan yang terjadi pada perempuan ini ketika dia gelek nyambung sama Tuhan. Di tengah Yesus didesak banyak orang. Di tengah dia jalan kepada Yairus. Yesus terhenti. Perempuan ini tidak sekedar menghentikan Yesus. Karena ketika Yesus berhenti, seluruh orang yang berdesakan kepada dia ikut berhenti. Kenapa Yesus terhenti? Yesus terhenti karena dia tahu ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Dia berhenti karena ada kuasa yang mengalir dari dia. Dia berhenti karena dia tahu ada iman yang kuat di sana. Iman yang besar itu attract, menarik hatinya Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita kenal sama Tuhan, kita harus taruh iman yang besar sama Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan itu sanggup. Jadi ketika perempuan dengan iman yang luar biasa ini menarik hadirat Allah, menarik kuasa Allah dalam hidupnya, Yesus terhenti. Dan untuk satu orang perempuan ini, Yesus berhenti, bahkan menghentikan seluruh masa. Karena dia tahu ada hal luar biasa yang terjadi. Setiap kita bisa menghentikan Yesus. Kalau kita punya iman yang luar biasa, sehingga timbul kesaksian dalam kehidupan kita. Perempuan ini setelah dia sembuh, dia ini gak lagi cari ketenaran. Wah, lihat ini, aku disembuhkan karena aku percaya, karena imanku yang luar biasa. Enggak, ada kalanya ada orang yang akhirnya setelah disembuhkan mengalami hal yang luar biasa, memanfaatkan kesembuhan itu untuk mencari ketenaran pribadi. Tidak dengan perempuan ini. Perempuan ini tidak cari apa-apa sampai Yesus yang memanggil, yang mengangkatnya. Dan ketika perempuan ini tahu, dia gemetar dan tersungkur di depan Yesus. Artinya di dalam Lukas 8 ayat 47 dikatakan ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, ketakutan yang kudus, dan tersungkur, penyembahan yang dalam di depannya, di depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga sembuh.
Dan ini yang Yesus lihat. Ketika dia melihat iman yang besar ini, membuat kuasa dalam dirinya keluar mengalir kepada perempuan ini, Yesus berhenti, menghentikan banyak orang, menghentikan khalayak ramai, menghentikan murid-murid, bahkan menghentikan Yairus, kepala rumah ibadah yang pada saat itu merupakan orang yang terhormat. Hal besar terjadi karena iman kita, dan itu bisa menghentikan Yesus untuk membuat semua orang terhenti, fokus kepada Dia dan fokus atas kuasanya. Karena ayat tadi berkata, perempuan ini menceritakan kepada semua orang tentang Dia. Artinya perempuan ini bersaksi tentang Yesus. Dan di Markus 5 ayat 33 dituliskan dia bersaksi dengan tulus. Dia berkata-kata dengan tulus tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Dia ceritakan, aku seorang perempuan 12 tahun aku mengalami ini. Aku dianggap najis, kesehatanku merosot, tetapi oleh kuasanya aku disembuhkan. Dari mana itu datangnya? Imannya yang kuat. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita bangun iman atas Tuhan. Saudara, di tengah masa yang seperti ini, di tengah situasi yang seperti ini, setiap kita tuh perlu taruh iman yang kuat sama Tuhan. Dan Dia Allah yang dengan rela, dengan penuh sukacita memberikan hal baik dalam hidup kita. Tuhan itu gak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Dia mau setiap kita mengalami hidup di dunia seperti di surga. Dia mau setiap kita tuh bahagia, mengalami sesuai dengan janji-janjinya. Dan perempuan ini ketika dia alami itu, dia bersaksi. Dia memperkatakan kepada orang banyak. Ketika perempuan ini tulus, imannya kuat dan tulus, gak cari ketenaran, Yesus yang angkat. Apa yang dilakukan Yesus? Membuat dia berkata-kata di depan semua orang, bahkan di depan murid-murid, di depan orang-orang pilihan, di depan para hamba Tuhan. Memberi kekuatan yang baru kepada semua orang dan kepada murid-murid hamba Tuhan. Dan bahkan memberikan kekuatan kepada Yairus. Yairus tidak menghentikan Yesus, tidak narik Yesus, tuh Yesus abaikan, tidak. Karena saya percaya dari apa yang dikatakan perempuan ini dengan tulus, Yairus pun jadi diperkuat. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang, iman kita itu menghasilkan sesuatu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, memberikan kekuatan kepada sekitar kita, memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, memberikan kekuatan kepada orang-orang penting, orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan. Karena kita punya iman, menerobos orang banyak, apapun kata orang, berpegang kepada hukum Tuhan, dan grek, menjamah jubahnya, nyambung sama Tuhan, connect sama Tuhan, sehingga hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan yang connect sama Tuhan, selalu Tuhan curahkan hal baik dalam hidupnya. Situasinya mungkin tidak baik, tapi ada kedamaian, ada kekuatan, ada hal yang di luar pemikiran, yang membuat anak-anak Tuhan itu bisa terus melangkah. Dan saudara, bagaimana perempuan ini bisa melakukan ini? Kalau kita baca di Markus 5 ayat 27 tadi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sebelum imannya ditumbuhkan, dia mendengar tentang Yesus. Ada orang yang memberitakannya. Ada orang yang outreach, menjangkau dia untuk menceritakan kebenaran Yesus. Elohimers kita dipakai Tuhan. Kita sudah mendengar tentang Yesus. Mari menceritakan tentang Dia. Karena kita enggak pernah tahu siapa yang kita jangkau.
kita bisa menjangkau orang-orang yang seperti perempuan ini. Kita nggak pernah tahu orang yang ditempatkan dalam hidup kita yang bisa kita jangkau, kita kenalkan kepada Tuhan, yang akhirnya menjadi pahlawan iman. Minta sama Tuhan, saya selalu minta Tuhan, kirim aku jiwa kepercayaan. Kalau ada yang terhilang, kembalikan. Tuhan, pakai aku Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, supaya ditemukan dengan orang-orang yang bisa kita jangkau. Sehingga seperti perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari mana? Dari mereka yang sudah mengalami Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Menjadi seorang yang bisa menghentikan Yesus dari segala kesibukannya. Menghentikan orang banyak. Menghentikan murid-murid para hamba Tuhan. Menghentikan pembesar. Dari orang yang memberitakan sesuatu kepada dia dan imannya tumbuh. Yes, ketika kesembuhan terjadi, saudara, kesembuhan itu terjadi karena iman orang yang disembuhkan. Seringkali ketika ada KKR, ada sesuatu, mereka yang alami kesembuhan itu tergantung dari imannya dia. Kita alami pertolongan Tuhan ketika kita punya iman atas itu. Yang mendoakan ini diberi Tuhan karunia untuk menguatkan, tapi bukan sumber kuasanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, punya karisma luar biasa, sehingga ketika kita mendengar, kita itu dikuatkan, iman kita tumbuh. Tetapi pertolongan dan kesembuhan terjadi karena kita. Kalau orang sudah ngomong penuh karisma, memberitakan kebenaran, tapi kita nggak respon dengan maksimal, kita nggak punya iman, ya nggak akan terjadi sesuai yang kita rindukan. Karena itu kita perlu memiliki iman, mempercayai Tuhan, dan membiarkan Tuhan bergerak dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mendengar itu semua, kita outreach, kita menyampaikan beritanya kepada sana sini, dan minta Tuhan kirim orang-orang. Kita nggak pernah tahu Tuhan bisa kirim orang yang luar biasa, pusat pengaruh, yang bisa membawa lebih banyak orang lagi mendapatkan keselamatan mengenal Yesus. Karena itu pagi hari ini, saudara, firman tadi berkata, sandwich ini terjadi adalah karena ada satu perempuan yang memiliki iman yang kuat mendekat kepada Yesus. Perlu membayar harga untuk bisa dekat sama Yesus. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan dikucilkan, dia punya resiko dihukum karena sebagai orang yang najis dia masuk ke lingkungan orang berdesakan. Harusnya dia nggak boleh, tapi diambil resiko itu karena dia mau mengalami Tuhan. Kita mesti kayak begini. Penting sekali nempel juga sama Tuhan. Ketika kita nempel sama Tuhan, ada hal luar biasa terjadi. Dan semakin kita bayar harga, nempel sama Tuhan, bayar harga, semakin luar biasa kita akan dipakai oleh Tuhan. Itu harus jadi kerinduan setiap kita. Saudara mungkin tahu kisah, tentang Mona Lisa ya. Waktu saya masuk museum lihat Mona Lisa. Mona Lisa lukisan itu. Lukisan Mona Lisa itu gedenya paling segini loh saudara. Ya segini nih kira-kira. Sekotak gini. Ditempelkan di tembok biru di Louvre Museum. Orang yang lihat, saya jalan sampai jauh muterin museum. Museum itu ada 3 lantai, saya 5 jam di dalam museum itu 1 lantai belum selesai. Begitu banyak benda berharga di sana. Dan setiap benda berharga yang di sana dilindungi. Semakin berharga semakin dilindungi. Yang berharga sekali itu ditutup kaca. Lukisan yang berharga, kalau lukisan yang normal nih, lukisan normalnya di sana itu harganya udah puluhan mungkin ratus juta. Itu enggak ditutupin apa-apa, kita bisa ngelihat begini. Kalau lukisan berharga dikasih pagar. Hal-hal yang berharga semakin dilindungi. Mona Lisa yang terkenal ini, yang harganya sudah enggak ternilai lagi, itu dikasih pagarnya makin jauh.
Di sini Mona Lisa pagarnya di situ. Orang lihatnya dari jauh, lukisan segede gini dilihat dari sini. Jadi orang lihat cuma gini. Kalau mau lihat lebih dekat, di kiri kanan dikasih keterangan dengan gambar yang lebih detail, replikanya dikasih, print out-nya kayak begitu dikasih, untuk lebih kenal. Orang lihat kayak begini, dan kalau sudah keluarnya harus lewat sana, nggak boleh nyentuh sini, sama sekali deket nggak boleh, karena sangat berharga. Semakin kita membayar harga mendekat kepada Tuhan dan nempel sama Tuhan, Tuhan pagari kita. Dan orang akan melihat dan orang akan diberkati. Karena itu pagi ini sangat kita encourage, sangat saya semangati. Kita cari Tuhan, kejar Tuhan. Nempel sama Tuhan, kita bayar harga apapun yang harus kita bayar. Supaya kita itu bisa mendapatkan berkat Tuhan yang pertama untuk diri kita, dijagai, dipagari, dilindungi, tapi kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, iman perempuan yang kuat ini membuat langkah Yesus terhenti, dan saat dia memiliki iman yang kuat dan bergerak, ada pertolongan. Ada mujizat, ada pemulihan, dan ada keselamatan. Pagi ini, mari saudara, kita taruh iman yang kuat dan jangan pernah Anda lepas dari Tuhan. Anda harus selalu terhubung sama Tuhan, Anda dan saya. Jangan pernah lepas dari Tuhan apapun yang terjadi. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Dan cari Tuhan, bayar harganya apapun yang terjadi. Kita belajar sesuatu tentang perempuan ini. Dan kuasa Allah itu enggak pernah ada habisnya. Mengalir setiap kita menjamah, merengkuh jubah-jubahnya. Kuasanya mengalir memenuhi kita. Kita cari, kita gapai, kita pegang jubahnya. Kuasanya ngalir memenuhi kita. Setiap hari, dari hari ke hari. Terhubunglah dengan Tuhan, biarlah kuasanya, damai sejahteranya, sukacitanya, pertolongannya, hikmatnya, mujizatnya, itu mengalir terus dalam hidup saudara. Ini aliran, bukan sesuatu yang berhenti, tapi ngalir terus. Kuncinya terhubung dengan Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri.